Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita bersama akan belajar mata pelajaran IPS tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Silahkan saksikan tayangan berikut ini. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum memulai materi pelajaran pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian konsep ruang, 2. Menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, 3. Menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, 4. Menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya, 5. Menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Nah anak-anakku, untuk memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, silahkan kalian amati gambar-gambar ini. Ada gambar kota, gambar pantai, gambar desa, gambar sungai, dan juga gambar pegunungan. Semua gambar-gambar itu dinamakan ruang. Apa itu ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau. Dan di bawah permukaan bumi seperti air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Perbedaan ciri khas atau karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan ruang lainnya. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir pantai menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, dan sebaliknya, penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah tersebut kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia sering disebut sebagai mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Sedangkan interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut dengan komunikasi. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu saling melengkapi atau complementarity, kesempatan antara atau intervening opportunity, dan kemudahan transfer atau transferability. Saling melengkapi atau complementarity. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya,
wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual. Kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A yang biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dengan wilayah A dan ongkos transportasinya lebih murah, maka para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dan wilayah B menjadi melemah. Kemudahan transfer atau transferability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham tentang materi pengertian ruang dan interaksi antar ruang? Kalau sudah paham, silahkan salin soal-soal berikut ini di lembar kertas HVS. 1. Jelaskan pengertian ruang. 2. Jelaskan pengertian interaksi antar ruang. 3. Sebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. 4. Sebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayah kalian. 5. Sebut dan jelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Anak-anak, demikian akhir pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anakku, demikian tadi tayangan materi pelajaran IPS tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahaminya? Apabila kalian sudah memahaminya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas pada selembar kertas, kemudian dikumpulkan setiap bulan sekali kepada wali kelas kalian. Demikian akhir pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada materi pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.